selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di episode baru podcast kami, Obsesi Obrolan Sana Sini. And saya Talita dan rekan saya Novi. Dan di balik layar sana ada Mas Ferry selaku kameramen kami. And so today kita bakalan membahas sesuatu yang relevansi dengan kehidupan kita ya. Tentang media massa serta distorsinya. Jadi hingga beberapa menit ke depan kita bakalan ngobrolin soal media massa, yaitu melalui film horor yang lagi happening banget nih, namanya film Vina Sebelum 7 Hari. Boleh di-explain? Betul banget guys, sampai beberapa waktu lalu dan hingga hari ini kita dihebohkan dengan adanya film horor tersebut. Yang film horor tersebut yang diangkat dari kisah nyata. Biar aku jelaskan kurang lebih kronologinya. Kejadian itu terjadi pada tahun 2016 di mana diberitakan Vina dan kekasihnya menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan secara brutal oleh pelaku sekelompok geng motor di Cirebon. Pada awalnya kematian mereka dengan kondisi tubuh yang agak hancur ya. Tersebut Dibilang sebagai kecelakaan lalu lintas ya. Kemudian saat kembali dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, akhirnya terungkap sebuah kejanggalan dan karena itu mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan kasus ini mulai menemui titik terang setelah teman Vina melaporkan kejadian tersebut sebagai peristiwa pembunuhan. Dari sinopsis yang bukan sinopsis ya, tapi dari kronologi ceritanya aja tragis banget ya, dan kayaknya film itu masih tayang ya, masih tayang, masih ada. Dan walaupun itu film horor, sepertinya nih ada pesan moral yang bisa kita ambil bisa kita ambil dari film tersebut. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu dari Gen Z. Betul. Ayo kita suruh perkenalkan diri kali ya. Silakan. Hai, saya Lisna. Hai, aku Putri. Halo Lisna dan Putri. Hai. Apa kabar nih? Baik banget. Baik ya. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini apa sih guys? Aku sih paling sibuk kerja, terus malamnya kuliah sih. Udah gitu sama sih, kita berdua sama. Bisa ya bagi waktu antara kerja dan kuliah kalian. Bisa dong bagi waktunya tuh kayak kalau misalnya pagi kita kerja sampai sore, nanti balik sore istirahat sebentar, lanjut kita kuliah kelas gitu kan. Kelas malam kan kita tuh. Keren banget. Keren banget ya. Itu nggak bentrok sama sekali ya untuk jam kuliahnya? Ada bentrok sih Kak, cuma kita pinter-pinter aja lah ngatur waktunya gitu. Kalau boleh tahu kalian jurusan apa sih? Kita berdua sama sih komunikasi. Komunikasi, wow. Keren banget. Berarti mempelajari tentang media massa dong ya? Sangat mempelajari sip. Soal film yang lagi happening, kita kan lagi membahas tadi film Vina Sebelum 7 Hari. Kalian tahu ya? Tahu dong. Itu happening banget. Kita pengen sih, Kak. tahu nih di mata para Gen Z seperti kalian, gimana sih tanggapan kalian tentang film tersebut? Sampai saat ini kan untuk kasusnya sendiri itu belum sama sekali ya. Sama sekali terungkap iya, ya? terungkap gitu kan. Tanggapannya, kalau misalnya film ini walaupun genrenya horor, lumayan kembali mengangkat kasus lama kembali gitu guys. Ya, bener banget sih. Betul, itu kan juga karena munculnya film ini kan lagi naik-naiknya. Jadi kayak banyak kejanggalan-kejanggalan yang akhirnya terungkap nih. Dan apalagi pengaruh sosial media. Sekarang kan sosial media kan lagi hype banget tuh. Betul. Itu tuh jadi pengaruh yang besar banget nih. Nah, dari film ini juga tuh banyak juga respon dari masyarakat itu. Ada ya yang menggiring opini lah, baik yang positif maupun negatif gitu. Dengar-dengar juga nih Kak nih ya, Ya. kabar katanya sih si pelaku ini itu anaknya dari pejabat, makanya susah banget sampai saat ini belum terungkap sama sekali gitu. Make sense ya, sepertinya ada sesuatu yang plot twist tersirat gitu loh. Iya, kayaknya ada sesuatu yang tersirat ya. Ada sesuatu yang ditutup-tutupin juga Iya. ya, karena kan dia kan orang penting ya kan, apalagi betul. duit berbicara kan. Betul sekali. Dan karena adanya media sosial ya guys ya, juga membawa efek dong pasti mengenai film ini gitu. Dan pasti juga ada kebenaran yang kita nggak ketahui, yang makanya itu kita bilang simpang siur atau sebagai kabar burung gitu ya, serta spekulasi lain terhadap film ini. Media massa kan banyak kan, salah satunya kan kayak media sosial ini. Gimana sih menurut kalian tentang media massa ini menggunakan teknik sensasionalisme untuk menarik perhatian? Gimana tanggapan kalian?
sensasionalisme. Kan zaman sekarang kalau nggak sensasional itu nggak naik ya guys ya. Betul. Ya guys, Jadi ya guys, ya. dengan sensasionalisme itu kan juga bisa bikin algoritma suatu konten atau suatu akun itu bisa jadi naik gitu Iya, ya. jadi tren ya. Jadi kayak ya dengan ada sensasi ini kan bisa kayak jadi suatu strategi lah untuk naikin kontennya mereka. Nah, akibatnya juga bisa banyak guys, bisa kayak bikin distorsi fakta, bisa bikin orang panik juga dan bisa bikin orang ketakutan juga sih. Betul banget. Kalau aku boleh tambahin juga nih ya, Boleh. Silakan. penyebabnya itu pengurangan kepercayaan publik. Kayak kita kadang kalau lihat hal yang sensasional, maaf, Ya, it's okay. misalnya kita sangkutin kayak film ini, ya kan? Pernyataannya sih dari cerita ada temannya yang di apa nih Kak, kalau misalnya kita kerasukan tuh Di mediasi ya? mediasi sebenarnya? ya. Kalau nggak salah ya? Di mediasi. Sekarang marak banget nih, banyak orang-orang juga kayak yang lagi viral tuh kayak nenek-nenek yang mediasi tiba-tiba kemasukan almarhumah Vina. Itu kan nggak banget ya guys ya. Belum tentu itu benar ya. Belum tentu itu benar ya guys. Kayak aneh banget gitu nggak sih, kayak segala macam dibuat biar kayak naik gitu loh sensasinya. Iya, kayak memang sensasionalisme itu kayak memfasilitasi penyebaran misinformasi serta banyak banget kayak berita-berita yang Simpang kurang siur. terpercaya, betul yang kurang terpercaya, simpang siur, yang karena media sosial itu siapapun bisa memiliki dan siapapun punya Bisa akses. akses, Ya, begitu guys. Bisa disimpulkan berarti ya dari berita tersebut memang alur ceritanya diadaptasi oleh kisah nyata. Hanya saja memang dari adanya film tersebut banyak distorsi yang muncul kayak yang tadi sudah dijawab ya. Iya, kalau dari film tersebut ya guys, pesan moral yang apa sih yang bisa kita ambil gitu menurut kalian para Gen Z? Kalau menurut aku ya, walaupun ini film horor ya, tapi kan dari sini tuh bisa ada pesannya gitu. Karena ini kan tentang kasus kekerasan ya, jadi kita itu sebagai masyarakat tuh bisa jadi lebih aware lagi sebagai generasi muda. Kita bisa lebih aware lagi tentang kekerasan, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terutama terhadap anak-anak dan juga remaja yang lebih rentan. Baik, betul-betul. Kayak lebih menjaga diri. Iya, Terus kalau misalnya dalam kasus Vina ini kan kayak dia kan cinta ditolak, Iya, Iya. kan? Bahasa kasarnya, bahasa zaman sekarang cinta ditolak gitu. Cinta Tapi ditolak. bagi kita para wanita menolaknya itu harusnya sih ya, itu kan karena 2016 ya Kak kejadiannya. Ya. Itu harus kalau misalnya zaman sekarang ngomonginnya baik-baik gitu kan, supaya tidak terjadi pembulian waktu pada saat itu Iya, kejadian seperti terjadi kasus pokoknya gitu. Betul. Yang kita ketahui adalah komunikasi adalah kunci utama. Ya, Gitu kan betul. guys, Dengan gitu ya. komunikasi yang Oh, iya. baik. Terus Betul kita banget. juga kita harap ya kita berdoa bareng-bareng sini supaya almarhumah Vina juga diterima di sini ya. Amin. Semoga nggak ada lagi nih simpang siur yang jadi-jadian anggap kayak arwah Vina tuh balik lagi ke Iya, mediasi kayak gitu-gitu. istilahnya kayak gentayangan gitu. Iya. Semoga kan dia tenang di dalam sana gitu. Kan Kita doain aja ya, guys. terdengarnya kurang enak ya, soalnya ini berita duka habis itu dibarengi juga dengan kekerasan dan lain-lain. Agak kita yang dengar juga agak kayak Malah dimain-mainin sama orang-orang yang mau pansos lah setidaknya Iya, sama kayak film itu ini. tadi sih sensasionalisme tadi ya, bener-bener. Walaupun jenis film ini horor seperti yang tadi kita sebutkan, banyak banget ya berarti guys pesan moralnya yang Banyak bisa kita ambil gitu. Jadi, Terutama untuk anak-anak muda ya. ya betul. So, makasih banyak ya guys untuk hari ini udah Sama-sama. memberikan apa namanya jawaban, Yang memberikan menarik, iya, ya. berbagi pikiran soal film ini dan banyak sekali distorsinya seperti yang kita pelajari tadi ya. Semoga para penonton atau pendengar bakal ini kayak dapat Lebih aware lagi lah gitu lebih ya. aware jaga lagi. diri gitu kan, Jaga apalagi diri. perempuan Iya. terutama. Ya, betul banget guys. Thank you so much ya sudah Sama-sama, Kak. sudah hadir di episode kali ini dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.